Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan sekarang pembacaan buku Wihdatul Ummah. Ya, ini buku yang baru lagi kita awali dari yang pertama, yaitu Wihdatul Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdatul Ummah, daftar isinya bab yang pertama, bab jamaah dan firqah, yaitu poin yang pertama perpecahan umat, yang kedua keutamaan berjamaah, yang ketiga wajibnya menetapi jamaah, yang keempat keberadaan pemimpin darurat, yang kelima orang yang memecah belah urusan muslimin, dan yang keenam nama-nama atau golongan. Bab yang kedua yaitu bab khilafah, imamah dan imarah atau kepemimpinan. Poin yang pertama khilafah, yang kedua pemimpin itu dari Quraisy, yang ketiga pemimpin dari selain Quraisy, yang keempat pemimpin dari kaum wanita. Ini tulisannya keliru ya. Yang kelima pemimpin yang baik dan yang buruk. Keenam orang yang meminta jadi pemimpin. Yang ketujuh wakil dan teman setia. Yang kedelapan kewajiban pemimpin. Sekarang mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut tab'atu salisah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi tahirina alladzi salaku sulukahul mustaqim wa kanu minas sholihin. Amma ba'd. Inna mas'alatal jamaah wal imamah min ahammil masailid diniyati walakin ma'al asaf qalilun man yahtamma biha min hadhil ummah. Kaifa wa hadhihi minal mas'alatil usuliyati lal furu'iyah. Fa uqaddimu ilaikum ayyuhal qura'a fi hadhil mas'alah min ba'dil hujajil lati samaituha wihdatul ummah wa laysat hiya ila jima'ud dalailul hadisiyah jazilus syukri uqaddimu ila kullu man sa'a bil musa'adah hatta tatimmu taba'atin wa tauzi'in hadihir rasalah fa'asallahu ayyang fa'aha lana fid dunya wal akhirah. Hakada summa ba'da intiha an tauzi'i hadhir risalatil lati
tubi'at fi Ramadan 1414. Wajadtu anna hadhir risalati ma'akillati tabaiha la tahlu anil khata'i minan nasikh walam yablu kulla man uridu bitablighiha faja'a ba'dil ihwati sa'alu fasa'autu lit taba'ati salisati min hadhir risalah wa zidtu fiha ba'dal adilah wal abwab wa yahmadullahi awalan wa akhira uqaddimu syukran jazilan li jami'il ihwati ma'al kasratin nasihati wal musa'adah. Yang artinya dari mukadimah di atas, sepatah kata penulis, segala puji bagi Allah, zat yang telah menunjuki kami pada din ini, pada agama Allah, yaitu al-Islam. Dan tidaklah kami tertunjuki kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang tidak ada lagi setelahnya. Ya Allah, berilah kebaikan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau yang meniti jalan beliau yang lurus dan adalah mereka dari orang-orang yang saleh. Adapun sesudahnya, sesungguhnya masalah persatuan muslimin dan kepemimpinan ini termasuk masalah din yang terpenting, yaitu agama yang terpenting. Namun sedikit orang memperhatikannya dari umat ini. Bagaimana tidak penting, sedang masalah ini termasuk persoalan yang prinsip. Oleh karenanya, saya hadirkan kepada kalian para pembaca sebagian dalil-dalil dalam risalah ini yang saya namai Wahdatul Ummah. Dan ia tidak lain hanyalah kumpulan dalil-dalil dari hadis. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang telah berusaha membantu sehingga sempurnalah cetakan dan penyebar luasan risalah ini. Mudah-mudahan amal ini bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat. Demikianlah kemudian setelah selesai penyebar luasan risalah ini yang dicetak pada bulan Ramadan tahun 1414, saya dapatkan bahwa risalah ini walaupun hanya dicetak sedikit, namun tidak lepas dari kesalahan, dari nasikh, dan belum sampai kepada semua orang yang saya ingin risalah ini sampai kepadanya. Lalu datanglah sebagian muslimin meminta sisa naskah risalah ini, dan sebagian yang lain ingin mengkopinya. Kemudian saya berusaha mencetaknya kembali untuk ketiga kalinya. Dan saya tambahkan dalamnya beberapa dalil dan bab. Dengan memuji Allah di awal maupun akhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ikhwah atas banyaknya nasihat dan bantuan yang diberikan. Ya, sekarang masuk ke bab yang pertama. Ya, ini kita biar tahu tentang masalah jamaah. Ya, di sini bab yang pertama, jamaah dan firqah. Di sini furqah. Bab jamaah dan firqah.
Poin yang pertama, perpecahan umat Islam. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 65, yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din dzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Yang artinya, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia menjadikan kalian bergolong-golong dan mencicipkan kepada sebagian kalian akan bahaya sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami mengulang-ulang ayat-ayat itu supaya mereka memahaminya. Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-65. Jadi di sini Allah menerangkan kepada kita bahwasanya Allah itu berkuasa untuk mengirimkan suatu azab, suatu siksaan kepada kalian, ya, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Ya, jadi azab Allah itu bisa dari bawah, bisa dari atas. Ya, kalau dari bawah mungkin ya gempa, ya. Kalau dari atas ya berupa apa? Hujan atau petir atau yang lainnya. Dan Dia Allah menjadikan kalian itu bergolong-golong, berkelompok-kelompok, dan mencicipi kepada sebagian lain akan bahaya sebagian yang lainnya, yaitu dengan adanya perpecahan, ya, antara golongan satu dengan golongan yang lain, itu saling mungkin saling menghina, saling mencaci, saling menggunjing, ya. Itu juga termasuk apa? Azab atau siksaan dari Allah, ya. Antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu saling apa? Saling menggunjing, saling merendahkan, saling mungkin sampai bunuh-membunuh, ya. Karena Allah mengatakan pada ayat ini, mencicipkan kepada sebagian kalian akan bahaya sebagian yang lainnya. Maka Allah melanjutkan ayatnya tadi, maka perhatikanlah bagaimana Allah itu mengulang-ulang ayat-ayat itu supaya mereka memahami. Jadi ayat-ayat Allah itu apa? Diulang-ulang, ya, agar orang itu paham. Mulanya kita membaca Al-Quran ya sama, mari kita ulang-ulang. Meskipun kita sudah hafal, ya, maka ulang-ulang di dalam membacanya. Setiap hari itu harus membaca Al-Quran itu jangan jajak dikongkon, ya, jangan jajak diperintah. Yang kedua, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 30 sampai 32. Yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim
walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dinnya Allah, pada din Allah, yaitu agama Allah. Tetaplah pada fitrah dan ketetapan Allah yang telah menciptakan manusia berada di atas fitrah. Tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah. Itulah din atau agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kalian kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kalian menjadi dari golongan orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Yakni dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan jadilah mereka itu bergolong-golong. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 30 sampai 32. Ya. Jadi ini Allah menjelaskan kepada kita, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan wajah kita, ya, hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada ad-dinul qayyim, pada din yang lurus. Ya. Tetaplah pada fitrah atau ketetapan Allah yang Allah telah menciptakan manusia berada di atas fitrah, ya. Terus Allah melanjutkan pada ayat ini, yaitu tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah, ya. Jadi Allah itu kalau sudah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak ada perubahan, ya. Itulah din yang lurus, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya, karena banyak sekali manusia tidak mau mempelajari agamanya Allah, yaitu al-Islam ini. Dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya. Terus ayat selanjutnya, dan bertakwalah kalian kepadanya. Jadi ini perintahnya Allah. Kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh untuk bertakwa. Setelah bertakwa, perintahnya Allah selanjutnya, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, ya, sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Ya, kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Ya, mulai menegakkan waktu-waktunya, menegakkan tentang bacaan sholatnya, ya, kita disuruh untuk menegakkan sholat. Dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Islam, ya, diperintahkan oleh Allah, ya, dilarang oleh Allah, janganlah kalian menjadi golongan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Orang yang menyekutukan Allah itu siapa? Ya, kata Allah pada ayat ini, orang-orang musyrik itu adalah orang-orang atau golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi agama al-Islam ini dipecah belah oleh mereka. Ya. Dan jadilah mereka itu
bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Jadi agama Allah itu kan al-Islam, itu hanya satu. Tapi oleh orang-orang musyrik ya dipecah belah ya agama ini ya menjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Dan hari ini banyak kita lihat ya orang-orang yang berkelompok-kelompok. Setiap golongan atau setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jadi hari ini setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi hari ini banyak sekali mereka itu bangga kepada kelompoknya masing-masing. Saya loh yang benar, saya loh yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, semuanya bangga kepada dirinya masing-masing. Ya, maka perintahnya Allah pada ayat ini ya, jangan seperti orang-orang musyrik yang mereka itu memecah belah agama ya, akhirnya agama itu menjadi bergolong-golong atau berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok atau golongan itu merasa bangga terhadap apa-apa yang ada pada golongan mereka. Sekarang hadisnya. Hadis yang pertama. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil khatwan na'lin bin na'lin hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika wa inna bani Israil tafarraqat ala singtaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salatin wa sab'ina millata kulluhum finnari illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan lafaz ini miliknya. Dia mengatakan hadis ini jelas namun gharib, mengeluarkannya juga Al-Hakim. Artinya, arti dari hadis ini, dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Ini tulisannya keliru ya. Bukan pada tapi pada. Ya, saya ulangi, sungguh benar-benar akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Setapak demi setapak, sampai jika dari mereka, dari Bani Israel ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, sungguh dari umatku ada yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya Bani Israel itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedang umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Mereka, para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang adalah aku dan sahabatku padanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, ini satu hadis yang menerangkan tentang bab yang pertama tadi apa? Tentang jamaah dan furqah atau firqah. Ya. Jadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita
sungguh benar-benar akan terjadi pada umatku, yaitu umat Islam, ya, apa yang terjadi pada Bani Israel. Jadi umat Islam itu nanti setapak demi setapak mereka itu akan mengikuti Bani Israel, ya, sampai nanti ada Bani Israel itu yang mendatangi ibunya secara terang-terangan. Maksudnya apa? Seorang anak menzinai ibunya sendiri. Itu akan ada di kalangan Bani Israel. Maka Rasulullah menjelaskan, sungguh dari umatku, dari umat Islam ada yang berbuat demikian. Ya, naudzubillahi min syarri dzalik. Ya, sampai anak menzinai ibunya sendiri. Ya. Terus Rasulullah melanjutkan hadisnya, dan sesungguhnya Bani Israel itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, jadi Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Sedang umatku, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah mengatakan semuanya di neraka kecuali satu golongan, ya, yaitu satu golongan. Kalau di sini kecuali millata wahidah, ya, kecuali milah yang satu, ya. Lalu sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah, dan siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qala ma ana alaihi wa ashabi, ya, ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah mengatakan beliau menjawab, apa yang adalah aku dan sahabatku padanya. Ya, pada ada ayatnya, pada hadisnya tadi Rasulullah mengatakan, siapa milah yang satu itu siapa ya Rasulullah? Sahabat itu sama bertanya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabihi, selagi aku alaihi atasnya, wa ashabihi dan sahabatku. Maksudnya apa? Milah yang satu itu apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Jadi milah yang satu tadi yaitu orang-orang yang mereka mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, di sini dijelaskan, kalau di tulisan ini Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaannya para sahabat tadi, apa-apa yang adalah aku dan sahabatku itu padanya. Jadi kelompok ini atau milah yang satu tadi apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Nabi memerintahkan misalnya kalau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, diikuti. Rasulullah cara berwudunya begini, diikuti. Ya, Rasulullah SAW itu di dalam di dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari dicontoh, ditiru, ya. Terus para sahabat, ya, sahabat-sahabatnya juga mengikuti Rasulullah, itu begini caranya, ya diikuti, ya. Maka di situ dijelaskan milah yang satu tadi, apa yang adalah aku dan sahabatku padanya, ya. Itu. Terus hadis yang kedua, satu hadis lagi. Hadatsani Katsir bin Abdullah bin Asrin bin Aufin bin Zaid an abihi an jaddihi qala kunna qu'udan haula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi faqala la taslukunna sunana man qablakum
hatwan na'lin bin na'lin wa wala ta'khudanna mislu ahdihim in sibran fa sibrun wa in dira'an fa dira'un wa in ba'an fa ba'un hatta law dakhalu juhra dabun dakhaltum fihi illa inna bani Israil iftaraqat ala Musa ala ihda wa sab'ina firqah kulluha dhallatun ila firqatan wahidatan al-islama wa jama'atuhum wa annahum iftaraqat ala Isa bin Maryam ala ihda wa sab'ina firqah kullaha dhallatun ila firqatan wahidatan al-islama wa jama'atahum summa annahum yakunu ala isnataini wa sab'ina firqah kullaha dhallatun ila firqah wahidatan al-islamu wa jama'atuhum, yang artinya telah menceritakan kepadaku Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Zaid dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, adalah kami dahulu duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Lalu beliau bersabda, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak. Dan sungguh benar-benar kalian akan melangkah seperti langkah mereka. Jika sejengkal maka sejengkal, dan jika sehasta maka sehasta. Demikian pula jika sedepa mereka melangkah, maka sedepa pula kalian melangkah. Sampai andai mereka memasuki lubang biawak, niscaya kalian memasukinya juga. Ketahuilah, sesungguhnya Bani Israel itu berpecah belah menjadi 71 golongan atau 71 firqah pada zamannya Nabi Musa. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu Al-Islam dan kelompoknya. Dan sesungguhnya mereka berpecah belah menjadi 71 golongan atau firqah pada zamannya Nabi Isa alaihi salam. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu Al-Islam dan kelompoknya. Kemudian sungguh mereka muslimin akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu Al-Islam dan kelompoknya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi berkata hadis ini marfu. Ya. Jadi ini masih ada keterangan di bawahnya. Wa qauluhu annahum yakunu hakadha fi nushati wa dhahiru annahu innakum takunun. Artinya sabda beliau, sungguh mereka muslimin akan demikianlah dalam naskah, namun dohirnya yang benar adalah sungguh kalian muslimin akan. Oke, menerangkan tentang hadis tadi, annahum yakunun atau innakum takunun. Ya, kita lihat hadisnya tadi. Jadi telah menceritakan kepadaku Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Zaid dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, adalah kami itu duduk-duduk di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid.
Jadi para sahabat itu biasa ya, dia itu setelah sholat berjamaah, setelah itu dia duduk-duduk di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus pada waktu itu Rasulullah SAW itu bersabda, ya, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti perilakunya orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya benar-benar kalian itu akan mengikuti perilaku atau perbuatannya orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, dan sungguh benar-benar kalian akan melangkah seperti langkah mereka. Jika sejengkal mereka melangkah sejengkal, maka kalian juga melangkah satu jengkal, dan jika sehasta maka juga sehasta. Demikian pula jika sedepa mereka melangkah, maka sedepa pula kalian melangkah, sampai andai mereka memasuki lubang biawak, niscaya kalian juga memasukinya juga, ya. Maka Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwasanya sungguh Bani Israel itu akan berpecah belah menjadi 71 golongan, ya, pada hadisnya tadi, yaitu sesungguhnya Bani Israel itu iftaraqat akan berpecah belah alal Musa di zamannya Nabi Musa ala ihda wasaba'ina firqah, yaitu 71 firqah, kullaha semuanya itu dolatun, semuanya itu sesat, illa firqatan kecuali satu firqah, ya, kecuali firqatu wahidah, kecuali satu firqah. Siapa dia? Al-Islam wa jama'atahum, dan jamaah mereka, ya. Jadi ini di zamannya Nabi Musa apa? Itu terjadi 71 firqah. Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kullaha dolatun, ya, semuanya itu sesat kecuali siapa? Firqatan wahidah, kecuali satu firqah saja. Siapa? Yaitu al-Islam wa jama'atahum, yaitu al-Islam sama jamaah mereka. Ya, di zamannya Nabi Musa, ya Nabi Musa agamanya apa? Al-Islam, dan para pengikutnya Nabi Musa itu yang selamat, yang tidak sesat. Jadi menunjukkan apa? Mulai nabi-nabi terdahulu itu juga sudah ada seperti ini, perpecahan, ya. Sampai di hadis ini Rasulullah menerangkan di zamannya Nabi Musa alaihi salam itu kelompoknya itu menjadi 71 firqah, dan semuanya itu sesat kecuali satu firqah saja. Siapa dia? Yaitu al-Islam wa jama'atahum, ya, al-Islam dan jamaah mereka. Ya, siapa? Ya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Terus Rasulullah menerangkan berikutnya, wa annaha iftaraqat ala Isa ibnu Maryam, ya, dan bahwasanya juga berpecah atas Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam itu pecah menjadi sama, yaitu 71 firqah. Dan Rasulullah mengatakan kullaha dhallatun, ya, semuanya ya itu sesat, illa firqat wahidah, kecuali satu firqah, satu golongan saja. Siapa? Al-Islam wa jama'atahum, yaitu Islam dan jamaah mereka. Jadi zamannya Nabi Musa berarti siapa? Al-Islam itu ya Nabi Musa dan para pengikutnya. Itu yang tidak sesat, yang diselamatkan oleh Allah, ya. Yang bukan kelompok yang sesat itu ya siapa? Nabi Musa alaihi salam dan jamaah mereka, ya. Terus Rasulullah melanjutkan, summa annahum yakunu alal isnataini wa sab'ina firqah,
Ya, kemudian Rasulullah mengatakan annahum, bahwasanya mereka yakunu adalah atas isnataini wa sab'ina firqah. Isnataini ini berapa? 2. Yaitu umatnya Rasulullah SAW itu terpecah menjadi 73 firqah. Kullaha dollatun, ya, semuanya sesat kecuali firqah wahidah, kecuali satu firqah, satu golongan saja. Siapa? Yaitu al-Islam wa jama'atahum, Islam dan jamaah mereka. Maksudnya apa? Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka nanti akan selamat, ya. Jadi di hadis yang kedua ini, ya, menunjukkan kepada kita, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwasanya mulai Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umatnya itu terpecah belah. Ya, kecuali apa? Hanya satu aja yang tidak sesat, yaitu apa? Al-Islam wa jama'ahum, dan jamaah mereka. Jadi ini apa? Nama Al-Islam itu mulai Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW, atau para nabi mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agamanya itu hanya Al-Islam. Mulanya Rasulullah mengatakan Nabi Musa itu tadi apa? Sing selamat, sing apa tidak sesat itu hanya al-Islam wa jama'ahum, Islam dan jamaahnya. Di zamannya Nabi Isa juga sama, yang apa? Yang satu itu adalah al-Islam wa jama'ahum, ya, Islam dan jamaah mereka. Di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, yaitu al-Islam dan wa jama'ahum, dan jamaah mereka. Jadi jamaah itu yang mengikuti nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat nabinya Nabi Muhammad. Di saat nabinya Isa, ya, al-Islam wal jamaah, ya, mengikuti agama al-Islam dan mengikuti nabinya juga Nabi Musa alaihi salam. Mungkin itu aja yang kita bacakan dari buku ini sampai 2 hadis yang kedua, ya, dari buku Wahdatul Ummah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan dari beberapa ayat dan hadis yang kita bacakan kita bisa menambah ilmu pada diri kita, dan marilah kita mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Amin. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.